Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Kinafillah Al-Ustaz Nanang, Al-Ustaz Nurdin, Al-Ustaz Amir Rahmin, Al-Ustaz Haji Pitoyo, dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin pastinya, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada YouTuber yang eksis Pasar Hijau, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Pada hadirin jamaah majelis alif yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan konten yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib. Alhamdulillah wasallam Ustaz Haji Waris Setiawan. Ada tugas izin aja. Siap. Izinin. Share aja dah. Antus siap. Apalagi ini walaupun di terakhir kita masih berada di bulan Rajab, insya Allah sekurang-kurangnya dibalas 70 kali lipat. Jadi ngaji sekali sama dengan 70 kali ngaji. Itu kalau dibagi per minggu hampir 2 tahun. Tapi jangan gara-gara gitu sekali juga puas. Justru harus tingkatkan, apalagi ke depannya insya Allah sudah masuk ke bulan Syaban. Itu bukan 70 lagi, tapi 700. 70 aja udah hampir 2 tahun ya. Kalau 700 hampir 20 tahun kali. Ya. Nah, maka dari itu mari kita kembali kaji kitab Fiqhul Hadis. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa amalan bi asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa as-salata, membaca salawat, alayya, kepadaku, faqad akhta'a, maka sungguh ia telah sesat atau salah
Thariqal jannati, jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah, masih tentang keutamaan sholawat. Ini bab yang keempat di dalam kitab Tangkil Kaul. Nah, di antaranya bagaimana tadi Nabi sabdakan, manasya as-sholat alayya faqad ato'a thariqal jannah. Jadi siapa aja, laki perempuan, yang lupa, maksud lupa di sini adalah sengaja, udah nggak mau lah sholawat ya. Nah maka, nauzubillah, orang itu sungguh sudah salah jalan menuju ke surga. Nyasar lah ya. Nah, apa sebabnya? Nah, karena memang di antara yang insya Allah bisa menyelamatkan dari neraka, syukur-syukur sih langsung ke surga. Itu dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dia nggak membaca salawat, gimana dan dari mana gitu? Sangat disayangkan gitu. Ya bahkan dalam hadis riwayat Imam dari sahabat Abu Hurairah bahwa membaca salawat kepada Nabi itulah jalan menuju surga. Karena tadi ya, dengan salawat itu kita bukti cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah dapat syafaat. Sehingga ya seandainya masuk neraka bisa diselamatkan, ya syukur-syukur bisa langsung ke surga. Kemudian waqala, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awalan nas, sesungguhnya paling utama-utamanya manusia menurutku, yaumal kiamati, pada hari kiamat, aksaruhum, yaitu yang paling banyak alaiya atasku sholatan, membaca selawatnya. Jadi di antara keutamaan salawat lagi bahwa manusia yang paling utama nanti pada hari kiamat, maksudnya paling utama di sini dia paling dekat kepada Rasulullah dan lebih berhak untuk mendapatkan syafaatnya, yaitu orang yang memperbanyak selawat, khususnya di dunia ini ya. Apa sebabnya? Karena memperbanyak selawat itu menunjukkan tadi ya, adalah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan betul-betul juga menjadi kesempurnaan untuk sampainya pada Rasulullah, sehingga wajar kalau tempatnya nanti di akhirat itu begitu dekat dengan Rasulullah SAW dan pasti akan mendapatkan syafaat gitu ya. Waqala, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatukum, pembacaan selawat kalian alaya atasku, ma'aqotun, itu menjadi penghapus dosa-dosa. Selanjutnya keutamaan membaca selawat adalah ya, bahwa yang namanya membaca selawat itu bukan aja istilahnya tadi
bisa jalan menuju surga, bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan kalau mau dibandingkan, ada ya suatu pendapat utamaan mana sholawat sama istighfar. Gitu ya. Itu utamaan sholawat. Apa sebabnya? Istighfar mah satu gitu ya. Keduanya hanya untuk dosa-dosa, tapi belum tentu bisa mencapai dekatnya dengan Rasulullah SAW, apalagi dapat syafaatnya gitu ya. Sedangkan sholawat mah tadi jelas, di samping memang bisa dekat dengan Rasulullah, bisa mendapatkan syafaat, dan ini bisa menghapuskan dosa-dosa gitu ya. Itu. Bahkan di dalam penjelasannya, sholawat itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api ya. Jadi air walaupun api itu walaupun begitu besarnya, kalau disiram dengan api, dengan air ya, insya Allah. Makanya tuh kalau ada yang kebakaran kan suka ada pemadam. Pakai apa itu? Pakai air ya. Iya, nah itulah. Itu. Kemudian waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla, siapa orang yang membaca salawat alaiya, atasku, fi kulli jumatin, pada tiap-tiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, maha, maka menghapus Allah dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha, seluruhnya. Ya, jadi selanjutnya keutamaan membaca salawat itu adalah insya Allah, apalagi di hari Jumat ya, sebanyak 40 kali, baik siang, pagi, sore ya, yang penting hari Jumat. Itu ternyata bisa menghapus, Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ya bahkan nih ada hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib dari sahabat Anas bin Malik, di mana kata sahabat Anas bin Malik ya, pernah suatu ketika saya sedang berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah itu bersabda kepada sahabat Anas bin Malik ini ya, bagaimana? Man sholla alaya fi kulli jum'atin samanina marratan, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba samanina sanatan. Siapa aja yang membaca sholawat kepadaku di hari Jumat nih, tapi 80 kali, kalau tadi 40 kali ya, itu udah menghapus seluruh dosa-dosa, tapi belum ketahuan seberapa lama dosanya. Nah kalau ini mah baca sholawatnya sebanyak 80 kali. Nah itu pasti Allah mengampuni dosa-dosa 80 tahun. Ya. Jadi kalau tadi masih sekedar dosa-dosa, kalau ini mah ditentukan juga tentang masanya berapa lama ya. Ini 80 tahun. Nah kita kan ya umur belum tentu sampai 80 tahun, dan dosa juga kan enggak semuanya ya. Lagi bagusnya ini mah. Tapi dengan membaca salawat di hari Jumat sebanyak 80 kali, itu udah pasti bisa menghapuskan dosa 80 tahun. Nah, kemudian nih sahabat Anas bin Malik bertanya,
Wahai Rasulullah, bagaimana membaca selawat kepada engkau itu ya? Khususnya yang 80 kali ini yang berkenaan dengan cerita sahabat Anas bin Malik ini, yang mana bahwa membaca selawat di hari Jumat 80 kali itu bisa menghapuskan dosa 80 tahun. Itu dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Segini itu selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini nggak ada Sayyidina ya. Nggak apa-apa sih ditaruh Sayyidina juga. Abdika wa rasulika nabil ummi. Segitu aja. Sekali itu. Apalagi? Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Itu sekali. Jadi kalau sampai 80 kali tadi bisa menghapuskan dosa 80 tahun. Nyapalin, serapal, jangan lewatkan setiap hari Jumat ya. Tadi mau pagi, mau siang, mau sore ya. Itu. Kemudian waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min du'ain, tidak ada suatu doa illa bainahu, kecuali antara doa wa baina samai, dan antara langit hijabut, itu ada penghalang, tabir ya. Itu hatta yusolya, ataupun sehingga, ataupun hatta yusola ya, sehingga dibacakan salawat alai atasku. Fa iza sholla, maka tatkala seseorang membaca salawat alai atasku, in khoroko, maka menjadi robek zalikal hijabu, penghalang tersebut, 2 rupiah, dan pasti diangkat doa. Jadi tidak ada suatu doa kecuali antara doa dan langit ini ada penghalangnya. Bahkan ada keterangan seorang yang berdoa, tapi kalau nggak baca sholawat itu terhenti antara bumi dengan langit dunia, jadi terkatung-katung, naik kagak turun kagak. Akhirnya bagaimana mau dijabahnya gitu ya, karena belum tembus sampai ke sana. Nah sini sama nih, sehingga doa itu dibacakan selawat. Jadi intinya mau doa baca selawat. Nah kalau sudah dibacakan selawat, dihantarkan dengan selawat, maka penghalang itu tadi, hijab itu tadi menjadi tembus, sehingga doa itu naik, diangkat. Nah kalau sudah naik, diangkat, diterima oleh Allah, kemungkinan besar diijabah gitu. Walaupun pengijabahan nanti, pengkabulan nanti bisa jadi istilahnya spontan, bisa seminggu, sebulan, atau setahun ya, bahkan udah lupa baru gitu ya. Bisa juga di dunia ini jadi penghapus dosa, atau juga bisa mestinya kena musibah dengan sholawat, dengan doa ya, itu jadi dihindarkan. Seperti gini, kita padahal mah pengennya mah kaya, nah doa ya, minta ke Allah, tapi belum kaya-kaya. Nah, tapi masih alhamdulillah karena sehat. Kalau orang mau sakit lagi, kita masih sehat. Nah itu sebenarnya bukan berarti nggak diijabah doa, cuma di counter ke situ tuh pengijaban doa. Karena di dalam hikam itu
Allah memberi kita ya, bukannya yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Kalau yang menurut kita inginkan, wah kayaknya kita belum tentu bisa menikmati yang ada, udah susah. Contoh, ada kita yang selama ini pengen napas ini panjang, aduh ya Allah, supaya saya selalu hidup, panjang umur ya. Kebanyakan kan kaya gitu ya, ataupun ya Allah sehatkanlah selalu saya. Kebanyakan pengen dapat duit ya, oke lah dipenuhi. Dia kaya, dia banyak uang, tapi sakit mulu gimana? Apalagi mati mah, ayo. Jadi Allah memberi kita bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Ya kita boro-boro minta, terpikir juga enggak ya? Ini tentang pengaturan di dalam tubuh kita juga kita boro-boro ya. Tahu juga kagak kan? Itu semua kan nggak lepas daripada pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuh bentuk daripada pengijaban. Bahkan ada bentuk pengijaban doa itu memang ditunda sampai di akhirat nanti. Dan inilah yang kebanyakannya diharapkan oleh para wali. Jadi wali mengadoa pengennya dijawab di akhirat, nggak pengen di dunia. Apa sebabnya? Sebab kalau di dunia ini seandainya katakan minta kekayaan, bahkan pengen seperti memiliki dunia ini ya, nah itu bisa jadi nggak muat dunia ini. Kalau semua orang pada minta dipenuhi, nggak muat kan? Kemudian keduanya di akhirat mah itu abadi kekal. Kalau di dunia, kalau nggak ninggalin pasti ditinggalin, betul. Dan di akhirat mah itu kita udah nggak ibadah lagi, udah nggak akan terganggu dengan keadaan. Sedangkan di dunia kita kaya, sibuk, terganggu ya. Makanya seandainya ada orang minta kaya segala apa ya, belum diijabah juga, umpamanya nggak ijabahnya nggak berbentuk itu ya, itu jangan umpamanya bosen, jangan cukup gitu aja ya, karena memang seandainya belum diijabah juga doa pada hakikatnya itu udah dapat pahala karena ibadah, karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hanya tuh kalau sudah dibacakan salawat tembus langit, kemungkinan besar diijabah. Makanya nih ya dalam aturan doa ini di samping salawat juga muji kepada Allah. Apalagi kalau juga membaca bismillah. Jadi penghantar doa nih, satu al-muji, keduanya salawat. Termasuk nutupnya juga sama. Makanya sekurang-kurangnya gini umpamanya ya, bismillah umpamanya. Apalagi kalau ditambahin bismillah di awalnya. Itu dalam hadis ada, kalau orang berdoa dengan membaca bismillah, itu Allah malu kalau enggak ngijabah. Sebenarnya mah udah baca alhamdulillah dengan selawat juga udah menjadi penghantar, udah kemungkinan besar untuk dijabah. Tapi kalau pakai bismillah itu bukan dijabah lagi, justru Allah malu kalau enggak ngijabah. Makanya baiknya ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan ada pujian yang panjang ada ya, amdan kasir atau yang banyak gitu ya. Bagaimana tuh? Alhamdulillah. Iya gitu kan ada ya. Ada salat yang panjang kan gitu ya. Ya tapi sekurang-kurangnya itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah tengahnya tuh bebas. Pakai bahasa kita juga nggak apa-apa. Justru lebih baik. Yang penting ngerti gitu ya. Tuh, jadi di dalam doa mah yang kudu bahasa Arab itu sekurang-kurangnya dua. Ya sholawatnya sama alhamdulillah gitu ya. Iya. Yang lain mah nggak apa-apa walaupun bahasa kita juga. Jadi itu. Kemudian
Waqala, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat, siapa orang yang membaca selawat alayya kepadaku biyaumin, dalam sehari, mi'ata marrotin, 100 kali, qada, maka memenuhi Allahu Allah lahu, baginya, mi'ata hajatin, 100 hajat, sab'ina, yang 70 hajat, minha, dari 100 tersebut, li akhirati, untuk akhiratnya, wasalasina, dan yang 30-nya, minha, dari 100 tersebut, li dunyahu, untuk dunianya. Jadi ya, siapa aja yang membaca selawat di dalam sehari 100 kali aja, itu mau selawat apa aja ya, yang pendek juga nggak apa-apa lah, yang penting 100 saja ya. Nah itu ternyata dengan pembacaan selawat 100 kali kepada Rasulullah setiap hari, itu bisa menjadi memenuhinya Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebutuhan kita nih. Tapi yang 100 ini dibagi, yang 70 untuk di akhirat, yang 30-nya di dunia, itu kan ya. Padahal mah kita pengennya mah tuh yang 70 lah di dunia ya, di akhirat tuh 30 nggak apa-apa, pengen kan gitu ya. Tapi ternyata di sini 70 di akhirat, di dunia itu 30. Apa sebabnya tadi? Ya dunia mah terbatas gitu. Nah memang di akhirat kita nanti banyak kebutuhan, oh luar biasa. Bahkan di akhirat kita udah nggak bisa ya untuk minta bantuan kepada orang lain. Walaupun itu saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Bahkan istilahnya antara orang tua sama anak juga ya, itu justru bisa sebaliknya, malah mendakwah. Kalau di dunia kan sekarang kita bisa minta tolong sama tetangga, saudara ya, apalagi sama orang tua, sama anak atau suami istri gitu. Tapi di akhirat nanti bawa udah masing-masing aja. Iya, nah maka dari itu disitulah kita sangat membutuhkan pemenuhan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita dihisab, umpamanya, mudah-mudahan dimudahkan. Ketika diterima, ketika penerimaan buku catatan amal, mudah-mudahan dari arah kanan atau dari depan ya. Ketika ditimbang amal, mudah-mudahan itu bisa lebih berat kebaikan. Ketika kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, itu bisa melewatinya, apalagi seperti yang tertinggi itu seperti kilat itu ya, itu kan banyak kebutuhan. Makanya wajar kalau di akhirat itu lebih banyak kebutuhan kita. Iya, jangan istilahnya akhiratnya bagaimana nanti lagi aja deh ya. Kalau orang-orang sekuler kan gitu, kehidupannya sebatas dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, terakhir hari ke-10 dari keutamaan salawat ini, karena memang setiap babnya itu ada 10 hadis ya. Waqala, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat, siapa orang yang membaca salawat alayya atasku, sholatan, salawat wahidatan yang satu, sallallahu sholat, maka merahmati Allah alaih kepadanya, wa malaikatu, bahkan para malaikatnya, isrina marotan, sebanyak 20 kali. Walam yakmut, bahkan dia tidak akan mati dulu, hatta yubasyaro, sehingga dia diberikan kabar gembira bil jannati, berupa surga. Jadi ya, tidak siapa aja nih yang membaca salat sekali ya, sekali ya. Kan kemarin luar biasa sekali juga udah jadi 10 rahmat kasih sayang Allah ya. Nah di sini ternyata
bukan aja Allah merahmati, tapi malaikat juga sama. Itu bersolawat. Ingat ya, selawat dari malaikat adalah istighfar atau permohonan ampun yang pasti dijabah. Ini bukan sekali aja, tapi 20 kali. Jadi setiap kali kita baca selawat sekali, itu malaikat istighfar buat kita 20 kali. Makanya wajar ketika menjelang wafatnya ya, ketika sakaratul maut, dia itu diberi kabar gembira berupa sorga. Nah, kalau orang ketika sakaratul mautnya itu diberikan kabar gembira, walaupun katanya yang namanya sakaratul maut sakit luar biasa, tapi karena sudah diberi gambaran, sudah diberi bayangan tentang kebahagiaan, nggak kerasa. Nah, anak-anak kan ya, yang ketika wafat itu senyum gitu ya. Iya. Nah, karena apa? Itu tadi, bahwa udah nggak kerasa lagi betapapun sakitnya sakaratul maut. Iya, karena sudah digambarkan dengan kebahagiaan, sudah dijanjikan dengan kebahagiaan. Tapi naudzubillah ya, ada juga orang yang ketika menjelang sakaratul maut itu kayak ketakutan ya. Itulah mungkin dia bukan diberikan gambaran surga, malah sebaliknya gitu, neraka. Itu makanya ya, kita jangan lewatkan untuk selalu membaca selawat ya, karena memang di samping untuk urusan akhirat juga selawat ini urusan dunia juga mencakup ya. Bahkan yang paling utama adalah tentunya kita bisa meraih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kajian hadis cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.